Buktikan dengan salat. Percaya dengan adanya Allah, yaitu pembuktiannya salat, gitu kan. Oh, saya beriman kepada Allah, tapi tidak salat. Ya contoh kita Rasul saja. Biarpun ada seorang ahli tasawuf, ahli tarekat, dahsyat, bicara tentang Allah luar biasa sampai kita ngegetar, ya, ketika mendengar, tapi dia meninggalkan salat, mohon maaf lahir batin. Siapa ahli tasawuf paling hebat? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Rasul adalah salat selesai. Kalau dia tidak salat tapi keluar daripada apa yang sudah digariskan dan diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya, tidak bisa. Jangan diikuti. Bahaya, menyesatkan nanti. Ya, kayak beberapa orang yang mengaku nabi padahal dia dapat kasyaf. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kekasafannya malah menjerumuskannya. Akhirnya mengaku sebagai nabi, memelintir ayat Quran. Kayak misalnya Ahmad Musaddiq, gitu kan, Lia Eden. Sebenarnya itu orang-orang hebat, orang bagus, orang-orang diberikan kasyaf. Yang kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Kasyaf itu adalah sebuah hiburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman supaya tidak jenuh mendekati Allah. Maka hiburannya adalah kasyaf. Cuma banyak pada akhirnya bermain-main di situ, menunjukkan kekasyafannya. Padahal kasyaf tidak perlu tunjukkan. Nggak ngerti, ini mah kata mereka orang-orang soleh. Ya, jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada yang gaib adalah mendirikan salat dan kemudian dia suka memberikan rezekinya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulnya, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran dan Sunnah yang menjadi perilaku daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa keuntungan golongan yang pertama ini? Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pokoknya kalau orang yang mendapatkan petunjuk gak bakal sesat deh. Orang kampung datang dari Tegal ke Jakarta, "Mas, Priok di mana, Mas?" gitu kan. Kemudian dia dapat petunjuk, "Oh, Pak, Priok itu di sana, naik ini." Apalagi memberikan petunjuk adalah orang yang ridho dan ikhlas memberikan petunjuknya, maka dia tidak akan tersesat. Apalagi memberikan petunjuk ini mau nganterin. "Pak, daripada bingung naik motor, naik mobil saya, daripada naik bis, naik mobil saya antar." Ini orang yang mendapatkan petunjuk. Ini petunjuknya lebih, sama seperti Rasul mendapatkan petunjuk yang dahsyat. Para sahabat, para wali Allah itu mendapatkan petunjuk yang langsung Allah Subhanahu wa taala yang bimbing, yang tuntun. Ya, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Oke, yang kedua. Yang kedua ini segmen kedua ya? Iya, yang kedua. Yang kedua adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sesungguhnya orang-orang apa? Kafir itu artinya apa? Kafir itu artinya adalah celaka. Jadi orang-orang yang celaka. Jadi kalau orang ingkar itu maka dia akan celaka. Sama saja. Apa arti sama saja ini? Didakwahi mau tidak didakwahi, mereka akan tetap seperti itu. Tapi kalau orang kafir tidak terlalu berbahaya karena sudah jelas perbedaannya. Yang repot menghadapi orang munafik. Bajunya sama, perilakunya sama, ucapannya sama, hatinya tidak sama. Ini golongan yang ketiga. Jadi yang paling berbahaya itu adalah golongan munafik. Kalau golongan yang ingkar, ya, yaitu tidak terlalu berbahaya karena mereka sudah jelas cara berpakaiannya semuanya segala macam. Ya, mangga silakan. Melihat zaman sekarang ini banyak orang mengaku Islam dan iman tetapi kelakuannya itu tidak sama dengan identitasnya itu. Masalahnya apa? Yaitu kekurangan biaya di rumah tangga atau susah mencari rezeki sehingga banyak orang-orang yang ingkar kepada sembahannya bukan kepada Allah tetapi kepada yang lain, kepada ciptaan seperti contohnya percaya kepada batu. Atau lagi mereka dengan kekurangan uang atau miskin di dalam harta itu sehingga mereka banyak keluar dari Islam dengan gara-gara mungkin mendapatkan satu hadiah yang dibutuhkan sama mereka sebetulnya tidak memuaskan di dalam kebutuhan dia, cuman akhirnya mereka masuk kepada agama lain. Bagaimana ini statusnya orang tersebut di dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada cerita lucu gitu ya, singkat dari seorang sahabat. Suatu hari ada orang pacaran beda agama. Terus dia bilang kalau cowoknya nggak mau masuk ke Islam dan dia juga nggak mungkin pindah ke Hindu, gitu kan? Gila lo apa? Jadinya kalau gue pindah ke Hindu kan gue nggak enak sama orang tua gue. Terus teman saya jawab,
Ya kalau gitu lu masuk Hindu aja. Lu kenapa? Daripada lu beragama gak enak sama orang tua lu, kan beragama gak enak sama Allah. Kalau gak enak sama orang tua lu cuma repot-repotin, banyakin orang tidak berkualitas, udah pindah aja. Itu jawaban yang simpel, tapi sebetulnya juga harus ada alasan yang bagus memberikan terjawab. Tapi itu bagus buat ngelucu ya. Baik, kita kembali lagi setelah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makin panas, makin asat. Ini namanya SKJ, SKR, Senam Kesegaran Rohani ya. Nah, ini SKR. Kalau SKJ kan yang itu zaman kapan itu ya? Itu mah zaman dulu. Kalau sekarang udah pakai pocok-pocok, pakai yang macam-macam ya. Ini SKR, Senam Kesegaran Rohani. Oke, sebetulnya apa yang ditanyakan Umi itu pembahasannya nggak lebih daripada orang munafik. Karena di dalam Al-Quran yang paling banyak diceritakan itu orang munafik, sifat-sifat. Berimbang antara yang beriman dengan orang yang munafik. Kalau yang beriman kan jelas, mereka mendirikan sholat, kemudian menafkahi rezekinya, dan mereka beriman kepada kitab ya. Kemudian keuntungannya adalah mereka mendapatkan petunjuk, dan mereka menjadi orang yang beruntung. Nah tapi kalau orang kafir, orang yang celaka itu cuma satu saja sifatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum azabun azim. Jadi Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Dikunci. Jangankan hati kekunci, kita masuk WC, masuk gudang, kekunci di gudang udah kagak enak. Iya, kekunci di WC itu udah kagak enak, apalagi hati yang kekunci. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf pasti banyak kurang. Orang bodoh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.